Selamat siang Bu Ika, apa kabar Bu Ika hari ini? Selamat siang Bu Ayu, kabar baik. Bu Ayu, bagaimana kabarnya? Baik juga Bu Ika. Baik Ibu, sesuai kesepakatan kemarin, hari ini Ibu akan melakukan praktik coaching dengan Bu Dewi Bu ya. Iya, benar sekali Ibu. Nah baik Ibu, sebelum melaksanakan coaching, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih Bu sama Ibu. Nah juga sama-sama akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Ibu, pada coaching hari ini Bu Ika dan Bu Dewi akan saya amati. Dan nilainya Oke. apakah sudah sesuai dengan struktur penilaian? Lalu apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada Bu Dewi dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan Ibu. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi Bu ya. Oke, siap Ibu. Ya, baik. Nanti ketika praktik coaching berlangsung, bagaimana rubrik penilaian yang akan Ibu gunakan? Jadi untuk praktek coaching yang akan saya lakukan, rubrik penilaian yang saya gunakan ini berdasarkan indikator dari tahapan alur tirta, yaitu terdiri dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab Bu Ayu. Baik Bu Ika, jadi untuk rubrik penilaiannya sudah sangat terstruktur ya Bu Ika. Nah terus dalam coaching nanti Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Saya ingin mengembangkan kompetensi tentang menghadirkan kesadaran penuh, Bu Ayu. Baik, baik itu Ibu ya kompetensinya yaitu membangun kesadaran penuh. Nah di bagian mana yang nantinya ingin Ibu saya amati? Jadi bagian di mana saya dapat hadir dengan kesadaran penuh, kemudian bisa mengarahkan koci supaya lebih berpikir lagi dan menggali ide-ide yang ada dalam diri si koci ini, Bu Ayu. Iya, baik. Berarti lebih spesifiknya itu membangunkan kesadaran penuh dan berpikir dan menggali ide-ide si coach itu. Ya, Bu ya. Oke. Nah, Mm-mm. lalu bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti? Jadi menurut saya penilaian saya terhadap apa yang ingin saya kembangkan itu, jadi di sini kan saya mengembangkan kompetensi tentang kesadaran penuh. Menurut saya kita perlu sekali dalam menghadirkan kesadaran penuh dalam proses coaching itu. Dengan kesadaran penuh kita dapat mendengarkan dengan aktif, kemudian setelah itu kita dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, dengan mendengarkan secara aktif kita dapat aktif pula mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada si koci sehingga dapat menggali potensi yang ada dalam diri si koci itu, Bu Ayu. Iya, baik Bu Ika. Nah, apa harapan Ibu Ika dari coaching yang akan kita lakukan bersama ini? Jadi harapan saya dari praktek coaching ini, saya berharap Bu Dewi selaku coach dapat menemukan solusi atau ide-ide dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Dewi. Baik Bu Ika, terima kasih atas jawaban yang sudah Ibu berikan. Nah, sekarang silakan Ibu bisa memulai kegiatan coaching dengan Ibu Dewi ya. Oke, Silakan. terima kasih Bu Ayu. Ya. Selamat siang Bu Dewi, apa kabar? Selamat siang Bu Ika, kabar baik Alhamdulillah. Bu Ika gimana? Kabar baik juga. Gimana nih? Apa nih yang ingin diceritai? Kemarin dapat ngechat katanya ada yang mau di sharing-sharing dikit ya. Iya Bu Ika, sebelumnya terima kasih Bu Ika sudah menyanggupi permintaan saya untuk hari ini, yang mana pada kesempatan ini saya ingin curhat gitu dengan Bu Ika dulu ya. Oke. Apa nih? Apa yang mau diceritakan? Dicurhatin nih apa ini Bu Dewi? Ya tentang rendahnya minat literasi murid seperti biasa lah ya, ini kan kita sudah menggaungkan literasi seperti itu dan ya masih sajalah masih rendah lah minat literasi murid ini gitu. Nah,
Oke, tentang minat literasi ya, kalau boleh nih saya tahu Bu Dewi, tujuan khusus nah apa sih yang ingin didapat Bu Dewi dari obrolan kita siang hari ini nih Bu Dewi? Oke, tujuannya ya, kalau tujuan dari obrolan ini mungkin, eee, apa ya, jadi lebih ke saya ingin diskusi gitu dengan Bu Ika, jadi bisa memperoleh ide atau hal-hal yang bisa kita ambil gitu dari diskusi kita hari ini gitu. Nggih, Dan secara khususnya itu ya, jadi saya ingin menemukan ide gitu untuk, meningkatkan minat literasi siswa itu di kelas terutama ya pada pelajaran mhm. bahasa Indonesia, khususnya lagi itu pada jam-jam terakhir Bu Ika. Oh, jadi ingin meningkatkan, minat literasi dalam kelas juga di jam-jam terakhir itu ya? Kalau boleh nih, coba Bu Dewi, ceritakan. Nah, ceritakan permasalahannya nih bagaimana nih biar saya tahu dengan jelas juga nih Bu Dewi ya. Ya, baik Bu Ika. Jadi begini Bu Ika ya, seperti yang Bu Ika ketahui nih, saya kan mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia ya Bu Ika ya. Jadi Iya. seperti yang diketahui pula itu materi bahasa itu tuh tidak terlepas dengan teks. Jadi untuk siswa berliterasi, kegiatan pembelajaran ini pasti tidak akan menimbulkan masalah seperti itu. Kelasnya pasti akan aman dan tujuan pembelajaran akan berlangsung baik gitu. Tapi sayangnya ya Bu Ika ya, Mhm. dari ke-32 siswa di kelas gitu ya. Jadi siswa yang gemar berliterasi itu hanya bisa dihitung jari seperti itu. Dan sisanya itu mereka lebih memilih lain-lain, terus seperti menggambar, bercanda bahkan gitu. Mhm. Bahkan karena pembelajaran ini di jam-jam terakhir ya Bu Ika ya, ada yang Mhm. tidur Bu Ika. Jadi ya dari pengamatan saya itu ya mereka sudah malas belajar dan minat literasinya kurang seperti itu. Oh, jadi malas belajar dan minat literasi kurang ya Bu Dewi ya. Kalau boleh nih saya tahu nih, menurut Bu Dewi level minat literasi mereka itu, kalau dari angka 1 sampai 10 kira-kira berapa ini Bu Dewi ya? Oke. Ini mohon maaf nih sebelumnya ya Bu Ika ya. Mhm, Jadi mhm. bukan menjudge menjudge semua murid enggak gitu ya. Mmm, jadi sekali nih karena jika dilihat itu ya, karena saya melihat dari kejadian saat itu tuh, saya merasa, tingkat literasi mereka itu masih ada di barangkali di level 3 kali ya, jadi masih rendah sekali gitu Bu Ika. Oh, lumayan ya di bawah ya. Nah, pada saat itu menghadapi situasi seperti itu bagaimana Bu Dewi? Pada saat itu ya Bu Ika ya, Iya, iya. sejujurnya saya bingung sebenarnya waktu itu. Saya berpikir apa mungkin dia itu kelelahan, kan terus begadang barangkali gitu ya, atau mungkin karena ada yang salah di saya gitu. Jadi yang saya lakukan saat itu adalah minta siswa tersebut jadi yang ngantuk nih, jadi minta mereka untuk membaca dan memotivasi mereka, "Ayo nih udah jam terakhir nih, ayo kita mau pulang," seperti itu. Jadi lebih ke memotivasi mereka gitu Bu Oh, Ika. iya, eee, kalau boleh tahu nih level yang Bu Dewi harapkan nih, apa ini? Sampai level Ya, berapa sih, pengennya Bu Dewi gitu? ya ngomongin harapan Mhm, ya. harapan. Ngomongin harapan, ya ngomongin harapan dan juga bagaimana sekarang ya literasi itu juga diperlukan gitu ya. Jadi ya saya inginnya ada di level 9 lah gitu. Jika memungkinkan ya mencapai level 10 gitu ya. Tapi dari lihat situasi seperti ini ya paling enggak level 9 lah dulu Bu Ika ya. Wih, lumayan ya, lumayan langsung, tinggi ya. Biar Nah, tinggi iya gitu. untuk mewujudkan nih, untuk mewujudkan sampai pada level 9, 10, rencana Bu Dewi nih ke depannya apa ya? Maksudnya kalau boleh tahu, ada nggak rencana ke depan, untuk menaikkan level itu kira-kira Bu Dewi? Oke. Nah, rencana ya ngomongin tentang rencana nih. Jadi ketika saya duduk diam gitu, kayaknya saya memikirkan sesuatu nih kan begitu ya. Dan sekarang pun cerita dengan ibu kok kayaknya muncul ide ting kayak gitu rasanya ya. Jadi dengan situasi seperti itu ya saya memiliki rencana melakukan pembelajaran yang bervariasi Bu gitu. Jadi saya tidak ingin kejadian itu terulang kembali. Jadi di awal pertemuan ya saya melakukan tes diagnostik ya. Mungkin juga di pertemuan apa namanya di rumah gitu saya memberikan rubrik atau apalah ibaratnya gitu untuk mengetahui dulu gitu. Jadi mungkin juga selain itu sederhana lah ya
yang tes-tes yang saya lakukan gitu. Jadi saya ingin tahu terlebih dahulu kesiapan mereka belajar, gitu. Jadi keinginan mereka dalam proses pembelajaran itu dan lingkungan kelas seperti apa sih yang mereka inginkan seperti itu. Dan setelah melakukan tes tersebut gitu ya, pada pertemuan ya saya melakukan beberapa hal untuk memancing minat belajar mereka lah gitu. Yang pertama menanyakan perasaan mereka satu persatu gitu, Bu Ika ya. Jadi selaku sekaligus melakukan presensi gitu. Jadi kayak misalnya gini, absen satu gitu misalnya, siapa Agung gitu misalnya. Bagaimana kabar hari ini? Jadi dia menceritakan senang Bu, gitu, sedih atau apa. Nanti mungkin ada sedikit respon lah dari saya terkait perasaan mereka saat itu gitu. Jadi mungkin ya sejenis ingin tahu juga lah gimana apa yang mereka rasakan dan mereka inginkan gitu ya. Dan dalam hal pembelajaran nih Bu Ika ya, saya akan melakukan beberapa proses gitu ya. Mungkin ini juga berawal dari jawaban dari tes diagnostik ya Bu Ika ya. Jadi kalau belajar ini berbasis teks gitu. Jadi saya akan melakukan kegiatan literasi secara bervariasi lah ibaratnya gitu. Misalnya menggunakan teknik read aloud gitu ya. Jadi kebetulan saya juga ya sedikit tahulah tentang teknik ini gitu ya. Lalu bermain peran seperti itu dan juga menonton video barangkali gitu. Jadi anak yang suka bermain bisa ikut bermain peran barangkali. Jadi yang suka menggambar bisa membuat komik atau sejenisnya. Dan yang suka bercerita mungkin bisa mendongeng dengan temannya. Seperti jadi itu sih yang mungkin terbesit ya ketika bukan menggali lagi apa yang terjadi terus situasinya seperti itu. Jadi saya kepikiran kayaknya ini deh gitu. Seperti itu sih Bu Ika. Luar biasa, rencana yang sangat luar biasa itu Bu Dewi. Nah, dari kesekian banyak rencana yang ingin Bu Dewi lakukan, nah itu pasti ada yang prioritas ya, mana yang lebih dahulukan. Nah, di sini saya ingin menanyakan prioritas dari rencana kegiatan-kegiatan yang Ibu Dewi tadi paparkan. Ada pembelajaran diferensiasi, tes diagnostik, kesiapan belajar, dan lain sebagainya ya Bu ya. Gimana Bu? Jadi prioritasnya di sini itu jadi lebih ke mengajak mereka untuk siap aja kali ya menghadapi hari dalam kondisi apapun gitu, terutama saat pembelajaran bahasa Indonesia dan di jam-jam terakhir itu gitu Bu Ika. Jadi lebih ke kesiapan mereka. Itu prioritas saya sih itu dulu. Jadi dengan itu sudah dilakukan, maka yang lain-lainnya akan mengikuti seperti itu. Jadi prioritas awal ini dalam minggu ini yaitu mengajak mereka untuk lebih siap lagi ya dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kalau boleh tahu nih, dari kesekian rencana kegiatan yang Ibu Dewi ingin lakukan, adakah orang-orang yang ingin Bu Dewi ajak kerjasama atau keterlibatan pihak lain? Iya, jadi gini, selain mengikuti pelatihan terkait pembelajaran yang menyenangkan, saya mungkin akan melibatkan guru lain ya, khususnya di MGMP ya, MGMP Bahasa Indonesia gitu. Jadi sebelum memasuki kelas, mungkin istilahnya ya, kegiatan literasi itu ada kegiatan bersama itu divariasikan gitu dengan melakukan membaca dengan teknik read aloud gitu dan bermain peran di depan teman lainnya gitu. Jadi seperti yang kita ketahui di sekolah itu kan ada istilahnya ya sesi literasi bersama lah Bu Ika ya. Jadi mungkin tidak baca lalu menceritakan ulang atau itu aja gitu aja atau mendengarkan aja, tapi mungkin apa yang dia dibaca mungkin akan bermain peran lah, mungkin dia akan sebagai apa seperti yang dia baca seperti itu. Jadi itu di teman-teman yang lainnya gitu. Nah, selain itu juga saya ingin mengundang rekan MGMP itu untuk turut hadir ketika saya mengajar. Jadi sehingga di akhir pembelajaran itu rekan saya bisa menyampaikan kekurangan ataupun ada kelebihan yang mungkin saya lakukan gitu ya ketika mengajar gitu. Jadi nantinya juga bisa diperbaiki dan digunakan di kemudian hari seperti itu Bu Ika. Iya, bagus sekali itu, banyak yang keterlibatannya ya. Oke, komitmen. Nah, nih kita sampai pada komitmen. Nah, jadi komitmen apa nih yang Bu Dewi ambil atau dalam mempertahankan terhadap rencana aksi yang ingin Ibu lakukan atau yang mungkin sebagian sudah Ibu lakukan seperti itu. Komitmen kedepannya bagaimana ini Bu Dewi? Ya, berbicara tentang komitmen itu kayaknya kayak sesuatu jadinya ya komitmen kayak jadi jika saya berhasil ya melakukan pembelajaran tersebut ya saya akan terus melakukannya gitu, bahkan di kelas lain di kelas juga gitu loh, dan mesti harus
di saya juga akan terus mengupgrade diri ya agar mampu mengikuti perkembangan anak didik saya gitu. Jadi supaya itu aja gitu. Jadi apa yang tentang kesenangan dan membuat mereka nyaman itu mungkin saya perlu belajar terus-menerus itu sih Bu Ika. Oke, jadi dapat saya simpulkan nih Bu Dewi ya, jadi dalam meningkatkan minat literasi anak-anak di sekolah itu Bu Dewi banyak melakukan rencana kegiatan, yaitu salah satunya dengan penerapan pembelajaran diferensiasi, tes diagnostik, kemudian kesiapan mereka belajar, minat dan gaya mereka kita harus tahu seperti itu. Dan satu tadi teknik read aloud ya tadi ya yang sangat Read aloud, read aloud. berarti baca keras ya. Iya, nyaring boleh bisa referensi juga. Nah ya apa namanya tuh dari kesekian itu dapat saya simpulkan mungkin seperti itu, betul Bu Dewi ya? Ya benar Bu Ika seperti itu. Nah dari kita perbincangan ini apa nih yang Bu Dewi dapat dari hasil perbincangan ini? Perasaannya bagaimana ini Bu Dewi? Ya, jadi setelah kita setelah saya berdiskusi lah ya dengan Bu Ika, jadi saya merasa kebingungan yang saya alami itu sirna gitu begitu saja. Jadi entah kemana lah itu hilang gitu kayaknya ya. Dan tanpa sadar juga saya bisa menemukan ide atau rencana yang akan saya lakukan ke depannya Bu Ika gitu. Jadi saya secara tidak langsung juga saya berterima kasih kepada Bu Ika karena membuat saya nyaman dalam mencurahkan isi hati ini ya Bu Ika ya. Jadi ya semoga Bu Ika tidak bosan lah gitu mendengarkan curhatan saya nantinya. Enggak akan bosen kok Bu Dewi. Ini saya tunggu ya, boleh nggak saya tunggu cerita hasil perkembangan setelah Bu Dewi melaksanakan aksinya melaksanakan kegiatan rencana itu. Apakah levelnya naik atau belum seperti itu. Saya tunggu, boleh nggak Bu Dewi? Oh boleh dong Bu Ika. Jadi nanti mungkin ya secara tidak langsung juga saya mungkin ingin curhat-curhat lagi dengan Bu Ika, barangkali ada hal lain lagi yang perlu saya kembangkan atau mungkin ada hal lain juga yang bisa saya munculkan lagi gitu dengan diskusi dengan Bu Ika. Iya. Boleh dong tentu ya. Oke, terima kasih ini ya Bu Dewi ya atas waktunya. Tetap semangat dan jangan patah semangat ini Bu Dewi ya. Tetap jadi guru hebat. Oh ya, amin ya. Baik Bu Ika ya. Jadi sekali lagi nih terima kasih kesempatan dan kesediaannya ini Bu Ika ya. Jadi sampai jumpa nanti ketika saya selesai mengimplementasikan rencana saya. Jadi sampai jumpa nanti mungkin saya akan mencari Bu Ika saja dan semoga Bu Ika berkenan ya diganggu ya. Berkenan pastinya. Terima kasih Bu Dewi ya. Ya, terima kasih Bu Ika. Saya pamit ya. Hati-hati. Wah, luar biasa sekali ya Bu Ika, tadi diskusinya dengan Bu Dewi sangat nyambung, sangat asik sekali. Nah sekarang bagaimana Ibu bisa menilai sendiri kinerja Ibu dalam kompetensi tadi? Jadi menurut saya proses coaching yang saya lakukan tadi sudah sesuai dengan alur tirta yang saya gunakan Bu Ayu. Saya melakukan coaching dengan kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang menggali potensi yang dimiliki oleh Bu Dewi sebagai coaching. Iya. Baik, jadi tadi saya juga sudah mengamati ya Ibu dengan Bu Dewi, di mana tadi Bu Dewi bercerita dengan sangat-sangat nyaman sekali ya dengan Ibu, menceritakan apa yang menjadi permasalahannya selama ini, kemudian Ibu Ika dengan sangat sabar mendengarkan apa yang menjadi keluh kesahnya Bu Dewi ya. Nah, kalau boleh saya tahu Bu ya, apa yang membuat Ibu menilai demikian ya, bahwa kompetensi yang tadi Ibu gunakan itu menghadirkan kesadaran penuh dan lain sebagainya. Apa yang membuat Ibu menilai sedemikian? Bisa dijelaskan? Yang membuat saya berpikir demikian karena saya lihat Bu Dewi sebagai coach itu mau bersifat terbuka, kemudian dalam menyampaikan masalahnya itu ya Bu Ayu ya. Kemudian Bu Dewi juga mampu menemukan solusi
atau ide-ide yang cemerlang. Tadi kan katanya Bu Dewi tadi, "Wing, dapat ide seperti itu," Iya, kemudian, memunculkan ide itu dalam penanganan masalah yang dihadapi oleh Bu Dewi. Sehingga Bu Dewi itu dapat menggali secara tidak langsung, Bu Dewi itu dapat menggali potensi yang ada dalam diri Bu Dewi tadi sebagai coach saya, gitu. baik. Jadi menggali ya, Ibu sudah mampu menggali. Jadi berdasarkan pengamatan saya juga memang seperti itu, Ibu terus menggali dan menggali ide-ide ya, sehingga muncul eh, ide-ide kreatifnya dari Bu Dewi dan mampulah mencari solusi dari permasalahannya. Nah, jadi di sini apa yang sudah Ibu lakukan dengan Bu Dewi sudah sesuai dengan alurnya ya. Jadi Koci sudah merasa memunculkan ide-ide kreatifnya, langkahnya sudah mulai jelas. Ibu di sana juga sudah menjadi pendengar yang baik dan hadir secara penuh untuk memberikan apresiasi dan penguatan. Serta pertanyaan yang diajukan juga sudah berbobot ya, yang membuat Bu Dewi dalam hal ini sebagai Koci mau terbuka dalam menceritakan permasalahan yang dihadapinya. Nah, pada sesi yang bersamaan dengan saya, posisi Ibu di sini kan coach ya, coach saya kan. Nah, sekarang saya ingin tahu perasaan Ibu setelah sebagai seorang coach seperti apa? Bisa Ibu ungkapkan perasaannya? Nah, baik Bu Ayu. Jadi perasaan saya sebagai coach nih ya, saat saya menjadi coach tadi, awalnya sih deg-degan ya. Saya takut saya salah nanti memberi pertanyaan-pertanyaan yang malah membuat memberi jawaban lah, artiannya seperti itu. Saya berusaha memunculkan benar-benar mendengarkan dengan aktif, sehingga saya dapat memunculkan pertanyaan-pertanyaannya, karena saya berusaha menggali potensi dan kelebihan dari Bu Dewi sebagai coach, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Kemudian saya menghadirkan situasi yang membuatnya nyaman buat si coach, sehingga sebagai coach itu juga akan merasa nyaman, aman, sehingga akan terbuka dan menyampaikan permasalahannya dengan secara gamblang gitu loh Bu Ayu. Iya, baik, terima kasih Bu. Tentunya nanti Ibu juga akan melanjutkan ya sebagai coach. Jadi agar nantinya bisa selalu memotivasi rekan kerja secara langsung maupun tidak langsung ya. Jadi lalu bagaimana perasaan Ibu ketika saya observasi? Yang pertama sangat senang ya, karena dengan saya diobservasi, saya menjadi tahu nih kelebihan dan kelemahan saya saat menjadi coach. Nah, ini saya gunakan sebagai bahan refleksi saya, perbaikan saya untuk ke depannya dia, Bu Ayu. Oke, nah jadi dari apa yang Ibu sudah disampaikan tadi, kira-kira apa sih rencana Ibu selanjutnya? Rencana saya ke depannya, saya akan terus belajar menjadi coach yang baik, sehingga saya dapat membantu teman-teman sejawat untuk mencari solusi dan menemukan ide-ide dalam penyelesaian masalah yang dihadapi. Kemudian rencana ke depannya juga terhadap coach Bu Dewi ini, saya akan menunggu umpan balik dari Bu Dewi selaku coach, sehingga saya tahu proses coaching saya itu betul tidak. Seperti itu Bu Ayu. Baik, luar biasa sekali ya Bu Ika. Semoga apa yang menjadi rencana Ibu bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan harapan dan pastinya lebih baik lagi Bu. Dan mudah-mudahan bisa menjadi coach yang bisa memotivasi rekan-rekannya. Oke, cukup sekian ya Ibu dari saya. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih dan selamat siang. Bu Ayu.